Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu, Pekan Biasa ke-25, Bulan Kitab Suci Nasional 22 September 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil, serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Wikinasi dari Blitar. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Injil pada hari ini berbicara tentang sebuah perutusan. Yesus mengutus murid-murid-Nya serta membekali mereka dengan kekuatan dan otoritas untuk mengusir roh jahat dan juga menyembuhkan orang sakit. Ini adalah merupakan kehendak Allah, agar manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Perutusan para murid menyadarkan kita bahwa melalui pembaptisan yang telah kita terima, menjadi murid dan bersatu dengan Kristus. Dengan demikian kita dipercaya untuk melakukan sebuah karya, yaitu karya untuk membawa kabar keselamatan dan mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang. Dalam Injil ini terlihat begitu menarik, yaitu ketika Yesus memberikan kepercayaan kepada ke-12 murid-Nya untuk menunaikan tugas sebagai pewarta kerajaan Allah dan sebagai pembawa kabar keselamatan. Di sini ada kepercayaan Tuhan untuk kita sebagai manusia. Yesus tidak memilih mereka yang mampu, melainkan Yesus memilih orang yang setia di dalam melaksanakan perintah-Nya. Begitupun dengan kita.
kita yang telah menjadi murid-murid ketika kita dibaptis, kita juga diberi tugas, kita juga diberi mandat untuk membangun kerajaan Allah dengan segala kelemahan dan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Bukanlah tolak ukur kesetiaan pada Kristus. Namun di dalam kelemahan itulah Yesus mau memperlihatkan kepada dunia keajaiban dan kebesaran kasih-Nya secara nyata. Dalam Injil ini juga Yesus berpesan agar kita tidak membawa apa-apa dalam perjalanan. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa di dalam melayani sesama, juga dalam mewartakan kerajaan Allah, kita perlu melepaskan dan menanggalkan segala sesuatu yang membuat kita terbelenggu hingga kita tidak memiliki kebebasan untuk beraksi, terlebih khusus untuk kepentingan dan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Kita harus setia dalam karya. Kita harus menerima keadaan di sekitar dengan senang hati, tanpa mencari kepuasan diri semata. Disinilah kita semua diminta untuk merefleksikan diri, bahwa kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apapun. Kita sudah diberikan berkat dari Allah. Kita sudah dikaruniai rezeki yang cukup dari Allah, dan semuanya sudah disediakan oleh-Nya. Dengan demikian, kita menjadi pewarta kabar keselamatan. Kita pun juga jangan memperhitungkan untung dan rugi. Kita diminta untuk meninggalkan keegoisan, keangkuhan, dan kekhawatiran. Belajarlah percaya sepenuhnya kepada Allah. Belajarlah rendah hati dan berbelas kasih. Biar Allah sendiri yang berkarya dalam diri kita, agar tutur kata dan perbuatan yang kita lakukan membawa berkat, membawa hidup yang membahagiakan bagi sesama. Jadilah pewarta dengan kekuatan Kristus. Jangan mewartakan dengan kekuatan sendiri, dan itu semua jika kita lakukan berarti kita menyalahgunakan kepercayaan Allah yang diberikan kepada kita hanya karena kita ingin mencari kepentingan pribadi yang lahir oleh kehausan dan kenikmatan dunia. Mewartakan bersama Kristus adalah berkat yang melimpah. Maka jadilah terang bagi sesama. Jadilah sumber kebaikan, jadilah sumber keselamatan bagi banyak orang di sekitar kita. Maka dengan demikian, misi pengutusan Kristus akan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan setiap orang yang kita jumpai. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita imani adalah semua tugas perutusan ini dapat
terjadi dengan baik sesuai harapan Yesus. Apabila kita menggantungkan harapan, apabila kita mengandalkan Allah yang senantiasa membimbing dan menuntun setiap gerak langkah laku kita. Semoga rahmat Tuhan memberikan kekuatan dan semangat kita di dalam berkarya. Amin.